lagi di episode repeat yang eksklusif di YouTube, melanjutkan dari episode sebelumnya yang dibawakan oleh The Chief Bill Simmons Indonesia Amar. Kita di episode kali ini tentunya bakal ngebahas tentang Slam Dunk Contest. Seperti judulnya ya. Judulnya apa? Slam Dunk Contest. Slam Dunk yang bikin tidur aja. Ngantuk gitu. Dan seperti biasa ya, karena ini video di sebelah gue ada Takin. Apa kabar Takin? Alhamdulillah baik. Yoi. Dan di sebelahnya Takin ada Andra, si debutan yang akhirnya setelah diajakin berkali-kali. Belum ngikutin NBA segitunya soalnya. Musim ini banyak skip ya soalnya. Jadi pantau dulu aja. Tapi LeBron ini kan diikutin terus kan? Iya. Makanya jersinya sama nih LeBron nih. Ini zaman SMP ya, udah sebenarnya di gue juga. Asik. Nah ini dan di sampingnya Andra ada, kalau kita boleh bilang, ada Rob Pereznya Indonesia ya, karena angle-nya mirip banget nih sama Rob Perez after the game ya. Perlu gue mati lampu nggak? Gak usah, udah. Biar dapet deh. Nah, yang jelas dari kita berempat tentunya bakal ngobrolin soal Slam Dunk Contest ya, yang dari tahun ke tahun semenjak mungkin kita bisa ngobrol dari tahun 2016 ya, terus mengalami penurunan gitu. Dan yang jelas juga terakhir yang masih oke itu 2 musim yang lalu sebelum pandemi berlangsung gitu kan. Dan gue juga udah bilang di beberapa episode yang lalu juga, kalau semenjak Dwayne Wade ngasih nilai 9 ke Aaron Gordon, it all goes downhill. Downhill. Semua salahnya Dwayne Wade. Masih kesel. Nah ini ngomong-ngomong yang masih kesel nih, kalau buat lu sendiri gimana Ken? Slam Dunk Contest kita bisa melihat dari 2 musim terakhir lah. Yang jelas ya musim yang All Star-nya di bubble juga gitu kan. Musim kemarin kan di bubble yang gak ada penonton gitu kan. Iya di bubble. Terus juga musim ini yang kalau dari StatsMuse cuma sekitar dunk rate-nya cuma sekitar 20%-an. Ya itulah, gue udah bilang sebelumnya di kita episode sebelumnya ya. Itu udah bilang nggak bisa berharap banyak anjir sama Slam Dunk Contest tahun ini. Udah apa ya? Kayak udah predikamennya itu udah pasti jelek gue. Dan emang jadi kenyataan kan. Karena dari segi performer aja gue udah ragu-ragu sih sebenarnya. Nggak bakalan ada spektakel yang bagus gitu. Dan akhirnya gimana ya, kalau gue boleh menambahkan ya soal Slam Dunk Contest ini, yang gue kayak doing my own research gitu kan. Yang terakhir alasan kenapa Slam Dunk Contest ini mulai menurun ya, maksudnya dari tahun ke tahun, mungkin peak seasonnya yang jelas peaknya kita bisa tahu semua kalau itu adalah Aaron Gordon dan Zach LaVine gitu kan. Betul. Dan ini menurunnya adalah karena dunker mungkin ada beberapa poin yang mau gue sampaikan. Yang pertama adalah orang males sama Dwayne Wade. Oh enggak, itu enggak. Itu tapi bener sih, kayaknya emang kersnya Dwayne Wade sih anjing emang. Gara-gara itu tuh Gordon ngambek, dia gak mau ngikut lagi kayaknya. Gitu kan. Dan bener. Apa ya, yang gue lihat sih nepotism. Nanti dulu. Pokoknya yang gue lihat dari Slam Dunk Contest adalah yang gue baca-baca juga, bahwa setiap tahun esensi dari dunknya, jadi dunknya itu lebih menurun gitu. Kayak lu mau ngelakuin hal-hal apa itu udah pada dilakuin semua gitu. Otomatis yang dilakuin adalah
pertama mereplikasi dunk kayak Anthony Simon waktu dia replikasi dunknya T-Mac gitu kan. Terus juga Donovan Mitchell, dunknya Vince gitu-gitu. Dia tuh kayak paying homage to the OG gitu. Dan yang jelas yang kedua adalah yang sekarang itu banyak banget gimmicknya gitu. Gimmick gimana tuh? Gimmick kayak kita bisa ngelihat si Cole Anthony pakai Teams gitu kan. Pakai sepatu NFT itu. NFT itu paling bingung sih. Oke, gimana? Soal NFT itu gimana? Lu ada kesalahan yang mau diluapin gak nih? Gue tuh tadinya tuh ngira tuh yang NFT tuh gue kira tuh HP-nya tuh mau ditaruh di tempat si dunkernya gitu, dikalungin dunkernya. Siapa sih yang pakai? Gue lupa deh. Jalen Green. Gue juga mikirnya kayak gitu. Kayak gitu, terus ada body cam gitu kan. Body cam yang ngedang gitu. Oke lah, itu bagus gitu. Terus habis itu ditaruh di Dr. J. Terus apa gitu loh. Ini apa esensinya gitu. Substansinya apa? Kalau Timberland tuh masih susah lah ngedang pakai Timberland. Kalau NFT itu gue udah nggak tahu sih, nggak paham. Benar. NFT itu paling aneh sih. Tapi masih soal Jalen Green ini kalau Billy sebagai fans Rockets gimana nih? Billy sih bener. Protector, Guardian of the Green. Takir ketawa aja Takir. Sedih banget aja, trash. Saya menghela nafas saja Pak, kecewa. Sebenarnya itu apa ya? Menurut gue dan beberapa fans Rockets lainnya itu dia awalnya trying too hard lah. Mungkin memang karena udah kehabisan ide juga, tapi ya karena dia trying too hard, dia juga mungkin nggak sesuai sama ability-nya gitu. Jadi dia nggak bisa, jadi dia gagal ada kan yang gagalnya jelek banget tuh sampai Karim Abdul-Jabbar keluar dari arena anjing. Pulang. Karim Abdul-Jabbar pulang. Abdul-Jabbar sampai pulang. I've had enough of this shit. Habis ngedang dia Karim pulang. Aduh. Dia kayak bilang, I'm not up for this shit. I'm too old. Itu kalau dia bisa ngedang sendiri, dia ngedang sendiri itu Bill. Iya makanya. Anjing katanya gue jauh-jauh ke Cleveland buat ngeliat ini parodi kayak gini. Anjing. Masalahnya tuh dia di dalam apa namanya, di dalam arena itu berusaha terhibur kan. Dia keluar arena juga nggak bisa terhibur Pak. Ada apa di Cleveland? Ada apa di Cleveland ya kan? Benar. Gak banyak hal yang bisa terjadi di Cleveland. Yang mana ini kan kita bisa ngelihat ya, ini kan Slam Dunk Contest ini kan selalu jadi main eventnya All Star Weekend ya, sebelum kayak All Star Game-nya itu sendiri gitu kan. Dan kita ngelihat juga ya tadi mulai sekarang gitu. Kemarin juga sempat ada meme-nya Shaq yang not impressed anymore gitu kan. Dulu kan reaction-nya pas ngeliat ini ngeliat Vincent, Vince Carter gitu kan. Terus juga yang mana musim ini beneran kayaknya kalau nggak dengan bantuan komentator ya, kita yang nonton di TV kayaknya bakal bored to hell gitu. Iya. Yang di stadion tuh dengar suara komentatornya nggak sih? Enggak kan ya? Ada. Gue lupa, tapi yang 2015 yang di stadion dengar suara komentatornya. Oh. Kalau yang sekarang gue nggak tahu nih. Cuma yang 2015 itu dengar suara komentatornya. Bahkan even The Dunker pun juga akhirnya mau nggak mau ini juga kan, kedenger juga gitu. Zach LaVine apa yang Space Jam Dunk? Itu 2015 kan? Iya, pokoknya 2015 tuh Zach LaVine. Itu Zach LaVine. Ya itu, dan akhirnya balik lagi soal esensinya tadi, akhirnya yang focusing mereka karena udah pada dilakuin, focusing mereka akhirnya jatuh kepada lebih banyak gimmicknya tadi gitu. Walaupun emang biasanya kan Slam Dunk Contest ini ya battle of athleticism kan. Ini kayak ngagumin superhuman ability seorang pemain itu gitu. Walaupun emang kita bisa mengetahui fakta bahwa nggak semua orang bisa ngedang gitu kan. Tapi kan yang dang biasa aja
itu juga ya udah gitu, tidak entertain juga gitu kan. Nah makanya tujuannya dari episode ini adalah kita gitu kan yang habis dari yang lihat-lihat reaksi masyarakat NBA pada umumnya itu terhadap Slam Dunk Contest ini turut mengajukan usulan-usulan buat ide di Slam Dunk Contest musim selanjutnya, karena kita tahu NBA tuh selalu mendengarkan keluhan para fans gitu kan. Betul. Gitu. Saya sebagai fans olahraga lain melihat NBA itu sangat mendengarkan fans sangat iri. Benar. Iri hati. Terutama NFL ya. Iya, betul. Iya, dan karena tadi udah mention NFL ya, gue hampir lupa nih ada titipan pertanyaan dari Amar gitu kan. Slam yang pengen gue tanyain ke Andra nih. Slam Dunk Contest kalau dibandingin sama Best Catch NFL Pro Bowl itu kayak gimana? Catch Pro Bowl tuh baru ada musim ini, jadi nggak ada pembandingnya di musim-musim sebelumnya. Kalau Dunk Contest kan udah kayak tadi lu bilang, ide originalnya udah banyak yang nggak dapet, terus udah bingung lah mau dunk kayak apa. Kalau Best Catch ini karena masih baru, jadi gua rasa buat beberapa tahun ke depan harusnya masih aman. Itu tuh sebenarnya format kontesnya ya hampir sama lah sama Slam Dunk Contest. Jadi beberapa peserta si receiver itu dikasih throw dan mereka tuh harus bikin catch yang sekreatif mungkin. Ada yang nge-catch sambil backflip, ada yang nge-catch dari atas mobil jatuh ke meja gitu. Terus macam-macam lah, dan sama scoringnya juga ada jurinya gitu. Jadi sebenarnya jatuh ke meja terus belajar ya? Jatuh ke meja komedi Anda. Sama sebenarnya styling kontes gitu. Ya, styling plus ini athleticism kan ya. Sama, difficulty-nya itu kan. Difficulty cara nge-catch-nya gitu yang ribet. Dan yang tadi lu bilang kan karena sebagai fans olahraga lain gitu kan, gue juga mungkin gue cuma fans bola sama basket gitu kan. Kalau lu kan kayaknya olahraganya lebih banyak yang ditonton gitu, bandingin ini sama NBA yang selalu mendengarkan keluh kesah fansnya dibanding olahraga lain. Lu bisa mengambil contoh nggak nih? Contohnya olahraga apa nih? Apakah bola gitu kan? Kalau di NFL tuh yang nggak usah bola. Kalau di NFL tuh yang didengar tuh bukan fansnya. Owner yang didengar. Iya owner sih. Banyak banget sih kasusnya sih. Gue yang gak ngikutin aja tuh. Yang kayak kasusnya ada ownernya satu tim tuh bermasalah tuh, tapi kan gak didengerin. Bukan gak didengerin. Jadi sama NFL tuh gak mau dilanjutin investigasinya. Mengenai si owner itu ribet. Terus MLB. Iya itu. Masih Football Teams. Gak mau nyebut nama timnya gue tuh tadi. biar pada Commander ya. Sekarang. Yang baru ubah nama. Terus di baseball tuh juga liganya owner banget tuh, nggak terlalu banyak dengerin fans tuh, saya ingat gue. Jadi NBA tuh paling ramah deh buat fans, bener. Makanya dia paling cepat kan global dari semua olahraga US, globalnya paling cepat kan. Jadi ya. Iya. Global reach-nya paling bagus sih. Salah satu contohnya aja kita bisa ngelihat kayak All Star Game yang udah boring gitu kan. Mereka akhirnya nentuin format yang kayak sekarang gitu kan. Terus juga mereka malah lebih tertarik ini. Skill challenge tuh lebih menarik dibandingkan Slam Dunk yang tahun ini. Skill challenge asik loh. Skill challenge asik. Skill challenge asik loh. Gue setuju. Dan timnya sekarang kan gimana? Ada beberapa event juga tuh. Tapi lanjut aja Zen. Nanti ada beberapa event yang gue juga dulu sempat ngeliatin di All Star tuh, tapi ada beberapa yang udah nggak ada.